Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahi wa rahmani wa birahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali al-akhiril baqi bila tahawuli thumma sholatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wa'ada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghayra mutadi wa ba'du falam li hujubil ma'rifat min wajibillahi isrina sifat Allahu mawjudur qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa qa'imun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli say sami'unil basiru wal mukallimu lahu sifatun sab'atun taqdimu fa qudratun iradatun sa'um basar ilmu kalamun istamar wajaidun fi haqqihi wa adlihi dar kulli mungkinin tafilihi arsala anbiya dawi fatona bisirki wa tablighi wal amanah wajaidun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaikat wal mustahilu dillu kulli wajibi fa fadli khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa isrina lajim kulla mukallafin fahaqi wa tanim hum adamun idrisu nuhuduhuma sholli wa ibrahimu kullu mutaba lutu wa ismailu ishaqul qadar sufu wa ayub mutada su'emu harunu Musa wal Yasa Dzulkifli Daudu Sulaiman Utaba Zakaria Yahya Isa wa Toha Khatimun Dagoya alaihimu sholatu wassalamu wa alihim adamatil ayamu Allahumma sholli wa sallim wa barik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Babul hali ay hadza babul hali wa alifuha, dan bermula alifnya hal. Tadi sore udah mula batul itu yang diganti anwawin dari wawu dikaulihim karena ucapannya orang Arab fi jamiha dalam menjamakan hal akhwalun, yaitu lafaz akhwal. Wastiqafuha, dan bermula mustaknya hal itu minat tahawuli, dari masdar tahawul. Wa huwa, dan bermula maknanya tahawul at-tanaqqul, itu tanaqqul pindah. Wal afsahu, dan bermula pendapat yang paling fasih tazkiru lafzihi, itu memudzakarkan lafadznya hal, yaitu hal, halatun.
wa ta'nisu maknahu dan memuannaskan maknanya khal. Kahadhihi khalun lazimatun, seperti ucapan hadhihi khalun lazimatun, berarti kan hadhihi berarti kan muannas. Khalun kan kalau secara lafaz khalun mudzakkar, paham nih? Diperhatikan ini sulit. Sifatnya lihat lazimatun kan ada taknya. Artinya lafaz khal itu dohirnya kelihatannya mudzakkar, tapi secara makna muannas. Itu ketahuannya hadhihi itu kan muannas. Khalun kan lafaznya seolah-olah mudzakkar, tapi maknanya muannas. Ketahuannya muannas itu hadhihi. Kemudian disifati lazimatun. Nah, itu kan letaknya lazimatun. Itu menandakan hal itu muannas, namanya muannas maknawi. Maka wal afsahu tadi yang atasnya itu tazkiru lafzihi, memudzakarkan lafadznya hal, tapi wa ta'nisu maknahu, memuannaskan maknanya hal. Nyambung. Nah, ini kaidah yang luar biasa. Wa yajuzu dan boleh, itu kaul yang paling afsah. Apa tazkiruhuma, memudzakarkan lafaz dan makna. Nah, kalau lafaz dan maknanya mudzakkar, hadza kahadza khalun lazimun. Kan hadza bukan hadhihi. Oke? Khalun ya, khalun kan lazimun. Enggak lazimatun, berarti kan mudzakkar. Nyambung nih. Nah, itu lafaz dan maknanya mudzakkar. Yang kedua, wasanihima wata'nisuhuma kok wasanihuma. Wata'nisuhuma dan atuf kepada tazkiruhuma. Dan boleh apa memudzakarkan lafzuhu wa maknahu, lafaz dan maknanya muannas. Ini lebih ekstrim lagi. Kahadhihi khalatun lazimatun. Kan udah jelas. Hadhihi kan muannas. Khalatun ada taknya enggak? Nah, berarti kan lafaznya muannas. Lazimatun kan disifati pakai tak, kan berarti muannas tuh. Jelas ya? Itu jadi ada 3 perbedaan pendapat kaitannya khal. Pertama, tazkiru lafzihi, lafadznya mudzakkar. Wa ta'nisu maknahu, maknanya muannas. Oke? Itu pendapat yang paling afsah. Yang kedua, dimudzakarkan semua. Hadza khalun lazimun. Oke? Yang ketiga, dimuannaskan keduanya. Lafadznya muannas, maknanya juga muannas. Contohnya hadhihi khalatun lazimatun. Tapi yang paling fasih yang pertama. Tazkiru lafzihi wa ta'nisi maknahu. Oke? Ini keren kaidah seperti ini gitu loh. Lawan banyak banget ini aska nih, ntar dikumpulin goreng. Ya. Iya, betok lu. Ya doang. Lu tadi sekolah beneran. Ini tadi mau gue baca, gue ingat dulu aja. Ngerti? Gue pending sama Apri, malah Aprinya nggak ada. Lah marah gue lah. Nah, kan gue tadi kan udah kita baca sedikit ya. Kan udah kasihan yang sekolah kan gitu tadi. Kalau saya eman kalau ngaji-ngaji yang seperti ini, kemudian nggak ikut semuanya, gitu loh. Saya aja sampai saya pikirkan segitunya. Masa kerja tugas malam-malam, ya kan? Marah lah, wajib marah seperti itu. Ngerti ya? Lu sama anak lu yang tegas. Mana anak lu? Betul. Lu ngaji yang bener sini. Khir, bakhir. Paham nggak? Memang takut kafir lu? Takut kafir? Kali ngaji di Al-Azhar ntar kafir, kopar kafir ya. Paham banget ah.
Sono ngapa tuh la ilaha illallah tuh, maaf tuh. Ya dari tadi. Udah itu pengantar, bahasa pengantar, tapi keren ini bahasa pengantar. Dan diperhatikan yang kalian yang ngaji lama kemarin-kemarin, ini nggak ada di dalam kitab-kitab yang sebelumnya, termasuk di Al-Fawaqihul Janiyah nggak ada, gitu loh. Ingat-ingat halun waw, alifnya rubahan dari waw. Ingat-ingat asalnya adalah haulun, oh, gitu loh. Buktinya zamannya akhwal. Oh. Oke, udah titik. Perhatikan sekarang masuk ke substansi pembahasan hal. Wahua yang dalam matanya kita baca dulu. Wahua al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minal hayati. Wahua dan bermula, huwa bermula hal. Al-ismu itu isim. Maksudnya isim di sini gak sembarang isim. Ai al-wasfu. Oh, beda dengan kaidahnya yang dalam mubtada. Kalau dalam mubtada isim murni isim. Zaitun. Zaitun itu isim biasa. Al-kitabu itu isim biasa. Kalau di sini al-ismu tapi dikasih ditafsir dengan ai al-wasfu. Tegasnya isim sifat. Apa maksudnya isim sifat? Isim wahwa dan bermula al-wasfu. Ma itu isim. Dalla yang menunjukkan apa ma ala hadasin atas perbuatan. Ala hadasin atas perbuatan. Berkali-kali saya kasih tahu ini bahasanya nahwu syaraf. Hadas ya perbuatan. Wa sahibihi dan yang melakukan atau yang mempunyai hadas. Ai ala masdarin wa dzatin. Maksudnya al-wasfu itu apa sih? Madalla ala hadasin. Hadas itu maksudnya apa? Itu kan ala masdarin itu menafsir lafaz ala hadasin. Hadas itu yang dimaksudkan ai ala masdarin. Tegasnya atas masdar. Wa dzatin dan zat. Zat itu kan berarti orang. Si empu. Kan gitu kan maksudnya zat. Si empunya, gitu loh. Koma yang berdiri biar dengan zat apa al-masdaru masdar. Kako imin seperti lafaz ko imin. Ko imin itu menunjukkan orang. Orang yang berdiri. Orang yang itu berarti zat. Paham? Berdiri itu berarti hadas. Nyambung kok? Kom. Nyambung gak? Lu tuh mafdhul nyambung gak tuh? Qaimin orang yang. Nah itu orang yang itu berarti zat. Berdiri itu kan hadas, perbuatan. Orang yang berdiri, nah, hal itu nanti kebanyakannya berupa isim fa'il, isim maf'ul. Walaupun berupa masdar kok juga ada. Nyambung nih. Itu ciri-cirinya. Maka diperhatikan. Fa'innahu maka sesungguhnya lafaz qaim ya dulu itu menunjukkan apa qaim ala zatin atas zat ittasofat yang bersifatan apa zat yaitu orang yang oke paham kan bil qiyami dengan qiyam apa qiyam berdiri ini ingat kaidahnya warokibin dan seperti contoh rokibin orang yang menunggang atau orang yang mengendarai. Dalam menunjukkan apa dalam menunjukkan apa lafaz rokib ala zatin atas zat
Zat itu kan orangnya, gitu kan? Ittasofat yang bersifatan apa zat berrukubi dengan menunggang, menunjukkan atas orang yang orang tadi sedang menunggang, itu aja. Karena kaidahnya seperti itu, isim yang dimaksud adalah al-wasfu, dan al-wasfu penjelasannya adalah madalla ala hadasin wa sahibihi fa kharaja, maka keluar apa nahul kohkori, apa seumpama lafad al-kohkori. Ini saya lupa ini, lupamu saya ini lafad kohkori ini maknanya apa gitu. Boleh dulu nggak ya? Entar dicari di kamus sudah, lu nyari di kamus dah, bantuin. Lupa ini gua, padahal udah sering banget gua tulis. Gitu. Nah itulah kalau udah tua. Fi rojatul kohkoria, dalam seumpama contoh rojatu al kohkoria. Kembali siapa saya al-Kohtoria dengan itu nggak termasuk gitu, maknanya apa gitu. Udah lu carilah kamus. Fa'innahu, maka sesungguhnya lafaz al-Kohtoria wa ingkana, dan sekalipun ada inyawaya, sekalipun ada apa al-Kohtori, mabniyan itu yang dimabnikan, yang didasarkan lil hayati, untuk menunjukkan hayat. Ini lu udah bersihin lagi nih, semutnya masih banyak nih. Kalau bersihin ulang, jangan buang bekas jajan kau di mana-mana. Aska, Adi ngerti? Lihat tuh semutnya tuh. Sore tadi udah mau main itu masih begitu aja. Tepak tuh kalau dibilanginnya malah nyusahin tuh. Illa annahu, kecuali sesungguhnya lafaz al-Kohtori apa bin? Gak nemu. Apaan sih? Cepetan nyari begitu aja gak kelar-kelar lu pin. Katanya orang cerdas. Kayak cowok apa? Al-Koh mana tak? Kohkori itu ya jenis kembali. Ya aja udah. Jenis ulang, nah, gitu loh. Roja'a al-Kohkoria itu gampangannya jenis ulang. Kalau dalam membuka di kamus ya juye arabul kohkori maf'ul mutlak arju ila khalfin, roja'tu, kembali siapa saya al-Kohkoria dengan ke belakang. Udah gitu aja. Begitu maknanya. Gua udah buka kamus. Gua capetan gua. Ya. Oh, ya itu kembali dengan ke belakang, kembali ke belakang itu maknanya al-Kohkori. Fa illa annahu, kecuali sesungguhnya lafaz al-Kohkoriyu masdarun, itu masdar, lawas pun tidak, isim sifat, menyambung. Nah kan syaratnya tadi isim apa yang maksud isim adalah isim sifat, isim yang mempunyai zat dan hadas. Nah, sementara kohkori hanya menunjukkan hadas, perbuatan, nggak termasuk. Ini perempuan paham gak nih? Cengengesan lu, paham gak? Ini paham gak? Ngejek aja. Wasawaun, dan itu sama saja karena ada apa al-wasfu isim sifat
Shorihan itu jelas. Kal amsilati seperti contoh-contoh al-atiyat yang akan datang. Fil matni di dalam matan. Kitab yang di luar itu namanya matan. Au mu'awalan atau itu yang ditakwili bihi dengan isim sore. Litadkhula supaya masuk apa al jumlah itu jumlah aliyah. Wasibhuha dan yang menyerupai jumlah minad dzarfi nyatanya dari dzaraf wal jari wal majrur dan jar majrur. Idza waqa'at apabila terjadi apa jumlah halan hale menjadi hal fa innaha maka sesungguhnya jumlah yang menjadi hal itu fi ta'wilil wasfi dalam pentakwilan isim sifat. Karena jelas masa begitu diartikan hal kadang-kadang ada yang sore jelas ja'a zaidun raqiban. Ada itu kan udah raqiban hal. Ada juga yang berubah jumlah. Ja'a zaidun wa huwa yabki. Jumlahnya wa huwa yabki itu menjadi hal, makanya wawunya namanya wawu khaliyah. Walaupun hal berubah jumlah atau sifat jumlah tetap termasuk dalam kategori hal. Kenapa? Sekalipun jumlah ditakwili isim sifat. Nyambung? Itu maksudnya sawaun kanal wasfu shorihan kal amsilatil atiyah fil madni au muawwalan bihi atau ditakwili dengan isim sore. Litadkhulal jumlah itu wasifuha. Itu syarat yang pertama isim. Sifatnya isim al-mansubu yang dibaca nasab. Apanya lafdon lafadznya au mahalan atau mahalnya bi'amili sahibihi dengan amil sahibul hal fakot saja walayak malu dan tidak beramal fihi di dalam di dalam hal apa ghairuhu lainnya hal alal asokhi atas pendapat yang sahih. Walihada dan karena ini layak malu fihi ghairuhu layati tidak datang apa hal minal mubtada'i dari mubtada alal asokhi atas pendapat yang paling sahih. Khilafan dengan berbeda pendapat li Sibawaihi bagi Imam Sibawai. Alasannya li'annal ibtida'a karena sebenarnya amil ibtida ya mubtada itu kan amilnya berarti ibtida, makanya kenapa langsung diceplosin ibtida ya karena memang amilnya mubtada itu ya ibtida, amil maknawi permulaan kalam. Amilun itu jenis amil dhaifun yang lemah. Karena amil ibtida berupa amil yang dhaif fala ya'malu fi syai'aini maka tidak bisa beramal apa ibtida fi syai'aini di dalam dua hal sekaligus, dalam dua perkara sekaligus. Apa syai'aini itu al-hali yaitu hal wa sahibi dan sahibul hal. Wa idza dakhala maka apabila masuk apa hal alaihi atas mubtada fa idza dakhala maka apabila masuk alaihi atas hal apa nasikhun amil yang merubah merusak amila maka beramal apa nasikh fil khali di dalam hal makana seperti kana wakada dan kada wa khawatiha dan grup-grupnya kana kada dan lainnya walaita wala Allah wa ka'anna wal aso. Mubtada kan kadang-kadang kemasukan kana, paham gak? Kalau mubtadanya kemasukan kana, paham maksudnya? Ya kok mubtadanya sebagai sahibul hal pindah batal nyambung. Nah itu maka nggak boleh. Itu perlu penjelasan, perlu
Hal itu nggak boleh dari mubtada. Gitu. Mana tadi? Fil jami' di dalam semuanya wajah dan terkadang datang apa hal minhu dari ibtida terkadang. Wajah dan ialah namanya bisa diartikan wajah dan datang apa hal minhu dari ibtida. Sifatnya al-mansub al-mufassiru yang menafsiri isim, hal itu isim yang dibaca nasab. Al-mufassiru yang menafsiri lima terhadap hal, lima terhadap sesuatu itu umum. Makanya nanti dikasih penjelasan minal hayat, ya tepatnya ya lima terhadap keadaan. In bahama yang samar apa ma minal hayat, ya itu kan hayat. Hayat itu kan maknanya keadaan-keadaan. Minal hayati nyatanya dari keadaan-keadaan. Nah makanya seperti itu. Kenapa nggak saya ceplosin? Ya karena udah ada penafsirannya. Kan kalau yang nggak ada penafsirannya kan langsung saya ceplosin maknanya. Hayati mah tegesa keadaannya sesuatu. Dua yang bermula ma itu lahu milik hal wasifatihi dan sifat-sifatnya hal. Allati yaitu sifatihi, huwa yang bermula hal itu alaiha atas allati. Waktu suduril fi'li dalam waktu munculnya perbuatan minhu dari hal au kuihi atau terjadinya hal alaihi atas waktu. Wal hayatu dan bermula hayat jamu hayatin itu jamaknya lafaz hayatin. Wa tuksaru hal syai' wa kaifiyatihi. Itu waktu kasaru itu ya. Ada yang lain nggak redaksinya? Hayat itu jamak muannas. Waktu kasaru dan apa namanya? Masa ada kaitan masa dijamakkan taksir. Jamu hayatin. Waktu kasaru khala syai' wa kaifiyatihi wa kaifiyatahi. Ada fil qamus dulu wal hayatu dan bermula lafaz al hayat jamu hayatin itu jamaknya lafaz hayat. Waktu kasaru dan terkadang jamak taksirkan apa hayat khalas syai' dalam keadaan sesuatu wa kaifiyatahu dan caranya syai'. Ini yang saya bimbang ini. Kada seperti ini keterangan fil qamusi yang ada dalam al qamus. Pokoknya yang berkata siapa Ibnu Hisham fi khawas tahlil, ini Imam Hisham ini banyak karangannya. Termasuk kemarin kan disebutkan suzuri zahab itu kan kalangan dia juga. Fi hawasit tashil dalam kitab hawasit tashil wal al muradu berkatanya begini. Al muradu bermula yang dimaksud bil hayati. Ini biar tuntas dulu baru diartikan kan. Bil hayati dengan hayat as-suratu itu bentuk wal halatu dan keadaan. Al mahsusatu yang bisa dirasakan dengan panca indera. Al musyahadatu yang bisa disaksikan, itu musyahadah, disaksikan secara langsung. Nah, itu musyahadah itu ya hampir sama dengan muayyanah. Kan kalau muayyanah dilihat dengan mata kepala, nah, kan nggak hanya muamanah, bisa juga masmu'ah yang didengar secara langsung. Makanya itu mahsusah. Mahsusah maksudnya dari khisun panca indra bisa diraba, bisa didengar, bisa dilihat. Dan jenisnya lah panca indra itu maksudnya.
Kama huwa al mutabadir muhaqqaqatan kanat tilkal hal au muqaddaratan. Kama sebagaimana keterangan huwa yang bermula ma itu al mutabadir yang segera dalam pemahaman. Muhaqqaqatan itu yang bisa ditahqiqkan, yang bisa dinyatakan kanat ada apa tilkal halu au muqaddaratan atau itu yang dikira-kirakan. Waktu sama dan diberi nama apa al-ula yang pertama halan pada hal muhaqqaqatan yang ditahqiqkan. Maksudnya ditahqiqkan itu nyata real gitu loh. Wasaniyatu dan bermula yang kedua halun itu keadaan. Yang pertama itu kan berarti hay'ah. Ngerti? Warmuradu bil hay'ah as-surah. Ngerti? Surah itu apa? Bentuk kan? Yang kedua kan khalah. Ngerti? Keadaan yang bisa dirasakan. Nah, yang kedua ini loh. Pasalnya itu bermula yang kedua. Maksudnya yang kedua al-khalah al-mah. Susah nyambung gak? Maka diperhatiin yang meleng mulu kok. Kemplang lu ah. Main mulu. Teriak-teriak sampai kayak apa? Kamarartu birajulin ma'ahu sakrun sa'idan bihi ghadan. Seperti contoh marartu berjalan siapa saya birajulin bertemu dengan seorang laki-laki. Ma'ahu yang itu bersama rajul sakrun bermula burung raja wali. Sa'idan hale orang yang berburu. Nah ini yang menjadi contoh hal bihi dengan sakrun ghadan dalam besok. Ai muqaddaron yang dikira-kirakan. Gue marah ngeliat motor suaranya bising ya kan, ganggu lah. Itu motor ini jelek banget. Ini merah kan tadi? Ya iya. Ini merah jelek itu yang punya orang itu gendut orangnya kan? Nah saudaranya berarti udah mio jelek. Kalau kita ngatain mio jelek ya kenal pot biasa aja loh. Ganggu orang. Dulu saya main kembar. Udah serius. Dia ngutang sama gua. Bapaknya. Kalau minta duit jalan, begitu kenal pot gua ganti. Bener. Orang langsung ganti lah. Ai muqaddaron tegese dikira-kirakan apa zalika itu soccer. Wa minhu dan itu diantara ya muqaddar tadi udkhuluha khalidin. Udkhulu masuk siapa kalian semua ha pada surga khalidina hale orang-orang yang kekal, maksudnya kekal ai muqaddarina khuluduhum. Tegasnya orang-orang yang dikira-kirakan, yang ditakdirkan apa khuludukum kekalnya kalian semua. Wa ja'ala menjadikan minhu dari muqaddar tadi siapa Ibnu Hisam qaulahu ta'ala pada firman Allah Ta'ala la tadkhulannal masjidal harama insyaallahu aminina mukhallikina ru'usakum wa muqassirin. La tadkhulunna sungguh masuk betul-betul siapa kalian semua al masjidal harama pada masjidil haram. Ini pas butuh Mekah. Insyaallahu ta'ala aminina hali orang-orang yang aman, muhallakina hali orang-orang yang mencukur semuanya, ru'usakum masa mencukur kepalanya dipotong gitu, paham nggak? Apa itu ru'us? Ru'us artinya apa?
kepala. Maksudnya mengukur rambut yang ada di kepala. Ini majas mursal. Begitu loh. Kalau nggak pernah ngaji balaghah, keder. Mengukur kepala. Kepalanya dipotong itu. Paham? Lu ngerti kok, pokok. Susah ngaji begini ya, lu dablek. Suruh ngapalin kelawan, lu lentar ngapalin. Paham? Begitu. Gua mah kalau ada yang ngelawan, siapapun bener. Wa muqassirina, dan hale orang-orang yang memendekkan rambutnya. Lah kan orang haji itu ada tahallul. Tahallul itu kan identik dengan nyukur rambut. Wahwa, dan bermula hukum yang benar kadzalika seperti itu semua dinisbati dengan dinisbatkan ila mukhallaqina kepada lafaz mukhallaqin wa muqassirina, la binisbati tidak dengan dinisbatkan ila aminina kepada lafaz. Akan ada banyak hal dari aminin, mukhallaqin wa muqassirin, kan ada tiga. Itu yang masuk dalam kategori mukhallaqina wa muqassirin. Fa innaha, maka sesungguhnya aminin itu min qabilil. Fa innaha, maka sesungguhnya itu semua tadi binisbah min qabilil muhaqqaqah, itu dari kelompok yang ditahqiqkan, lal muqaddarati, tidak dari kelompok yang dikira-kirakan. Intaha imma, udah itu nar. Udah perhatikan, gampang ini kaidahnya juga di dunia sama. Ini paham, baru paham. Dan gablok. Tadi udah dijelaskan. Lah hafal gue emang lihat nulis. Lu kan gagal, kan emang hafal. Usah sombong amat, orang hafal sombong. Ya gak hafal tuh. Gak hafal. Wal ismu, hal itu adalah isim, itu syarat yang pertama. Yang kedua al mansubu, dibaca nasab. Ini yang ketiga panjang. Al mufassiru, isim yang dibaca nasab yang menjelaskan keadaan yang samar. Udah itu aja. Contohnya ja'a zaidun raqiban. Perhatikan. Wah, udah jelas-jelasin baik-baik, lu meleng gak bisa kok tanya. Sabet beneran lah. Ja'a zaidun udah jelas menerangkan kedatangan Zaid. Keadaan apa bukan? Nah, iyalah. Ini menandakan berita tentang kedatangan Zaid. Nah, datangnya Zaid, kan orang datang macam-macam. Ada kalanya ngesot pak, lah lumpuh dia. Paham? Ada kalanya ngerangka, ada kalanya jalan masian. Ya kan? Kadang-kadang bahasanya bukan masian tapi rojilan, jalan kaki, dari kata-kata rijlun. Nah, banyak contohnya. Nah, ini rokiban, hale, kayak singkatannya kan hal, gitu kan? Rokiban hal. Nah, hal diuji secara definisi. Rokiban isim bukan? Isim. Al-mansubu yang dibaca nasab bukan? Ya masuk. Lafaz rogiban menjelaskan keadaan yang sama. Nih, ja'a zaidun, ini al-ikhbar, memberi kabar bimaji'i zaidin, dengan kedatangan Zaid. Ini loh, kata-kata ja'a zaidun itu memberi berita tentang kedatangan Zaid. Cuman datangnya Zaid kan macam-macam. Bisa jalan, bisa naik, bisa dibonceng. Oh, datangnya Zaid rokiban.
menjelaskan tentang kedatangan Zaid. Kedatangan Zaid ini samar. Zaidnya mah udah pasti datang. Ini paham nih? Tapi bagaimana datangnya Zaid? Oh, rogiban. Ini loh, rogiban namanya dalam ilmu nahwu disebut tarkib hal. Karena dia menjelaskan terhadap keadaan yang sama. Ini kan bisa rogiban, bisa aja masyian, jalan biasa. Rojilan, jalan kaki. Rojifan, orang yang menunggang. Rojifan atau marjufan, diboncengin dia. Kok diboncengin? Kemor. Jadi rojif, marjuf. Maka tadi disebutkan isim yang ada dalam hal itu adalah isim sifat. Nyambung? Apa itu isim sifat? Nah, ini dibongkar tadi dalam kitab syarah. Al-ismu maksudnya adalah al-was. Apa itu al-wasfu? Madalla ala hadasin wasohibi. Loh, itu yang dimaksud rogiban, maknanya orang yang ini zat. Rogiban itu adalah lafaz rukuk. Rukuk itu maknanya menunggang. Ah, ini disebut dengan hadas. Paham nih? Nyambung kan? Nah, itu yang harus kalian pahami. Di antara sekian mansub juga ada dari penjelasannya. Itulah kitab syarah kudu di dalami. Begitu kok, ngerti? Jangan baca yang macam-macam dulu. Lu kurangin baca yang macam-macam. Mutolaah kitab. Apalin aja alfiah, gak usah neko-neko. Baca yang macam-macam dulu. Apalin dulu pelajaran yang ada. Kaitannya alat, kalau nggak lu pinter, lu baca itu kapan aja bisa. Tapi memahami ini itu sulit. Oh, begitu loh. Udah segitu dulu dah. Daripada chatting dah. Ini kok masih enggak travel lu tuh? Enggak, Pak. Ini muter-muter nih. Wah, travel berarti. Muter-muter mulu. Oke dah, memang itu besok lah itu jadi gas. Imma li bayani man bahama min hayatil fa'il lafdhan nahu ja'a zaidun ragiban. Udah saya jelasin besok ya kan? Udah berapa menit tuh? Perasaan belum sejam. 43. 43. Sekarang belum muncul, ini malam Rabu. Ubed datang. Oh, nah, iyalah. Besok tetap ngaji lah, bisa asal. Besok hari apa? Berarti besok Rabu kan? Oke. Oleh minggu Senin saya ke Semarang. Ada rapat. Jatuh Jamiah Toreko Muktabaro Indonesia lah. Emang pikir lah sibuk apa gua? Sibuk lah. Oke, kalau memang udah, kita lanjut lagi besok dikit-dikit. Kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.